13 jam setelah Hamas menyerang dengan 7.000 misil ke Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel at war. Israel berperang melawan Palestina secara resmi dan terbuka, dan mulailah Israel melakukan serangan balik ke Palestina di Gaza terutama. Awalnya, di hari Sabat, hari sucinya Yahudi, Hamas menyerang dari sisi selatan Israel dengan roket ke arah Yerusalem dan Tel Aviv juga yang menewaskan 300-an orang lebih, melukai lebih dari 1.000 orang penduduk sipil dan menculik serta menyederai puluhan tentara dan menyerang instalasi militer Israel. Serangan Hamas terkoordinasi rapi dari darat, laut, udara. Dari udara menggunakan paraglider menembaki warga, kapal atau semi-military boat, juga drone. Dari darat ratusan orang bersenjata roket, senjata serang, dan ribuan warga turun masuk ke perbatasan Israel juga menggunakan bulldozer untuk membuka pagar kawat perlindungan warga Israel dengan Gaza Palestina. Israel yang biasanya hanya menyebut Hamas sebagai milisi atau teroris, sekarang menyatakan perang bukan ke Hamas namun juga ke Palestina. Pihak Israel mengatakan bahwa musuhnya akan membayar lebih mahal dari apa yang mereka telah lakukan ke Israel. Akan sampai berapa lama hal ini bisa berlangsung? Semua tidak ada yang tahu karena kemarahan dua belah pihak antara Israel dan Yahudi adalah cerita lama, dendam lama, kebencian lama. Yang sekarang dapat dipastikan serangan Hamas merupakan surprise attack, tidak ada yang memprediksi sebelumnya. Juga merupakan serangan pembuka yang sukses. Bahkan Mossad, intelijen Israel, kecolongan dalam hal ini. Sesuatu yang mereka jaga bertahun-tahun akhirnya terjadi juga. Israel off guard, lengah, sehingga ribuan milisi Hamas dan penduduk Palestina yang mendukungnya masuk ke wilayah Israel yang bagi Palestina itu wilayah mereka. Hamas memberi nama penyerangan tersebut Operation Al-Aqsa Flood, yang kemudian oleh pihak Israel 13 jam kemudian di tanggal 7 Oktober dibalas dengan Operation Iron Sword yang sampai informasi ini diturunkan telah membunuh 400 warga dan mencederai lebih dari 2.000 warga dan tentara Palestina beberapa jam setelah operasi itu diluncurkan. Mereka bukan hanya masuk ke dalam wilayah Gaza, namun juga menarget top leader Hamas di tengah permukiman penduduk Palestina di Gaza. Bahkan bukan hanya roket misil diluncurkan atau RPG, namun pesawat jet tempur Israel menembaki semua tempat yang diduga markas Hamas, dan ini sudah merupakan serangan brutal dari kedua belah pihak. Serangan ini terbesar dalam 2 dekade terakhir semenjak Israel mundur dari Gaza di tahun 2005 dan Hamas menguasai penuh wilayah Gaza di tahun 2007 dengan pemilihan umum yang mengalahkan kelompok Fatah milisi lainnya. Sebentar sahabat, kita jelaskan sedikit tentang sejarah jalur Gaza agar kita waspada dengan masalah yang terjadi di sana. Jalur Gaza adalah sebuah kawasan terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian dari wilayah negara Palestina berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya dan Israel di sebelah timur dan utaranya. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km dan lebar antara 6-12 km, seperti the line-nya Saudi yang mau dibangun itu. Ya memang Gaza adalah jalur panjang. Populasi di jalur Gaza berjumlah 1,7 juta jiwa. Mayoritas penduduknya merupakan pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya Perang Arab-Israel di tahun 1948. Pada awalnya, jalur Gaza secara resmi dikelola oleh pemerintah seluruh Palestina yang didirikan oleh Liga Arab pada bulan September 1948. Sejak pembubaran pemerintah seluruh Palestina tersebut pada tahun 59 dan 67 atau pada tahun 1959 hingga tahun 1967, jalur Gaza secara langsung dikelola oleh Mesir. Israel merebut dan menduduki jalur Gaza pada Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan kemudian berdasarkan persetujuan damai Oslo yang disahkan tahun 1993, otoritas Palestina ditetapkan sebagai badan administratif yang mengelola wilayah tersebut. Israel masih mempertahankan kontrol terhadap jalur Gaza di wilayah udara, wilayah perairan dan lintas perbatasan darat dengan Mesir. Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 setelah ada konflik dengan Hamas dan Gaza menjadi bagian dari teritori Palestina, dan kemudian setelah pemilihan umum legislatif Palestina di tahun 2006, Hamas menjadi penguasa de facto di jalur Gaza yang kemudian membentuk pemerintahan Hamas di Gaza. Lalu ada teori konspirasinya. Masa sih Israel yang terjaga 24 jam sehari atas serangan musuh-musuhnya? Hari itu, 6 Oktober 2023 lengah sehingga Hamas menyerang tanpa diketahui Mossad dan pemerintah Israel.
Atau itu semua rekayasa? Ternyata memang dibocorkan dan dibuat lengah, yang mana ini semua sebuah kesengajaan yang dirangkai dengan cantik oleh Israel sehingga Hamas bergerak, sehingga ada alasan Israel untuk mengambil Gaza. Dan kakak tertua Amerika ada proyek senjata lagi yang baru selain di Ukraina dan Taiwan. Kita tunggu tanggal mainnya. Selalu waspada. Peace.